Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama dalam hati kita mengucap bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bagian B adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikianlah nats yang akan membimbing kita dalam keseluruhan ibadah kita pada hari ini. Mari kita menaikkan pujian kepada Allah kita melalui Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami, karena kami menyadari hidup kami penuh dengan cacat dan celah. Kasih yang Tuhan nyatakan kepada kami sering tidak kami respon. Saat ini ya Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Tuhan kiranya mengampuni dosa dan kesalahan kami. Apapun itu bentuknya, dalam kata, tindakan, perilaku. Tuhan mengampuni segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa dalam pujian kita nyanyikan melalui Kidung Jemaat 44. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia, banyak sengsara, itu akibatnya. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa menolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingatnya?
Tuhan berkenan untuk menerima setiap orang yang mau datang mohon belas kasih kepadanya, sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan satu pujian dari Kidung PKJ 264, bait 1 dan 2, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan kesaksian kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, kami mengucap syukur jikalau pada kesempatan ini Tuhan kembali mengingatkan melalui bacaan yang hendak kami baca dan dengarkan. Biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus,
Badannya penuh dengan borok, berbaring di pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kaya dan miskin itu merupakan sebuah realitas sosial yang selalu ada di dalam kehidupan kita, sejak zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Siapa yang disebut kaya atau siapa yang disebut orang kaya? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, orang kaya atau kaya memiliki arti mempunyai banyak harta. Harta ini bisa berupa uang, mungkin tanah, mungkin perhiasan, mungkin rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan miskin adalah sebaliknya. Miskin adalah keadaan di mana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, yang seharusnya makan sehari 3 kali, 1 kali saja kesulitan. Kekurangan pakaian, tidak memiliki tempat tinggal, akses pendidikan kurang, dan juga akses kesehatan pun seperti itu. Nah, realita demikian pasti akan menimbulkan kesenjangan, yang kaya kemudian yang miskin. Dalam kesenjangan antara yang kaya kemudian yang miskin, apa yang seharusnya kita perbuat sebagai umat Tuhan? 1 kata, peduli. Sebagaimana dalam tema kita, peduli kepada sesama. Apa sebenarnya peduli? Peduli adalah sebuah nilai dasar
Peduli adalah sebuah sikap yang mau memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Dan peduli itu pasti memiliki keberpihakan yang mau melibatkan diri dalam persoalan atau kesulitan orang yang ada di sekitar kita. Namun, kalau kita mau bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita memiliki kepedulian? Mungkin 1-2 kali iya. Tetapi ketika kita mau jujur, seringkali kita tidak memiliki kepedulian. Mengapa? Karena kita lebih memikirkan kepentingan kita sendiri daripada kepentingan orang lain. Kita lebih mementingkan atau memikirkan kesenangan, kepuasan hidup kita daripada harus terlibat dengan masalah yang dialami oleh orang lain. Ternyata memang tidak mudah. Kita mudah mengatakan kita harus peduli. Tetapi ketika diperhadapkan pada situasi konkret, seringkali kita tidak bisa peduli kepada orang yang membutuhkan. Nah, hari ini kita akan bersama belajar dari perikop kita tentang Lazarus dan orang kaya. Melalui perikop kita tentang Lazarus dan orang kaya, harus kita pahami ini bukan sebuah perumpamaan, tetapi ini sebuah gambaran atau sebuah lukisan. Jadi melalui cerita ini ingin digambarkan, ingin dilukiskan apa yang terjadi. Orang kaya dalam bacaan ini merupakan contoh seseorang yang mempergunakan kekayaannya dengan cara yang tidak baik. Mengapa? Karena orang kaya tersebut terlalu menyombongkan dirinya, bahkan bajunya sangat mewah. Dan karena kemewahannya, dia setiap hari dia mengadakan jamuan makan untuk teman-temannya. Dan tentu makannya bukan hanya makan biasa, tetapi pasti makanannya adalah makanan yang mewah-mewah. Mengapa? Karena dengan seperti itu hatinya akan senang, hatinya akan bahagia. Apalagi kalau kemudian banyak orang yang datang memuji dia, pasti dia akan memiliki sebuah kebanggaan diri. Itu hendak menggambarkan kepada kita bahwa orang kaya itu hidupnya hanya tertuju pada dirinya. Tidak mau melihat orang-orang yang ada di luar. Bahkan dalam bacaan kita digambarkan seorang yang sangat miskin, borokan lagi, tidak memiliki kekuatan apa-apa, ada di dekat rumahnya. Bahkan Lazarus dia mengharapkan remah-remah atau roti yang dipakai oleh orang kaya tersebut untuk apa? Untuk membuat supaya tangannya, jari-jarinya itu tidak terkena lemak. Jadi karena makannya itu makan yang sangat mewah, dan ketika makan dia jari-jarinya bisa kena lemak. Nah, supaya itu tidak bisa bersih, maka dia akan mengambil roti-roti kering yang sudah dihancurkan, kemudian ya seperti dibeginikan begitu, sehingga dia akan menjadi hilang lemaknya. Nah, apa yang dipakai untuk membersihkan jari-jarinya itu, roti itu akan jatuh. Nah, ketika sudah jatuh, kemudian dia akan disapu. Nah, Lazarus yang ada di luar rumah orang kaya itu, dia akan mengharapkan roti-roti kering yang sudah dipakai untuk membersihkan tangan tadi, supaya dia bisa makan.
Mengapa? Karena Lazarus sudah tidak punya kekuatan. Maka ketika dia tubuhnya dijilat oleh anjing, boroknya itu dijilat oleh anjing, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang dia sudah tidak mempunyai kekuatan. Mungkin saja sudah berhari-hari tidak makan. Apalagi dengan penyakitnya yang seperti itu, dia sudah tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Apakah orang kaya tadi marah? Tidak. Apakah orang kaya tadi mengusir Lazarus dari depan rumahnya? Tidak juga. Orang kaya tersebut tidak mengusir. Lalu apa yang salah dengan orang kaya tersebut? Bukan karena kekayaannya ia salah, sama sekali bukan. Kaya itu sah-sah saja dan siapapun berhak untuk kaya. Tetapi ketika kekayaan itu dipakai untuk menyombongkan diri dan hanya untuk memuaskan dirinya tanpa mau peduli bahwa ada orang yang membutuhkan, tanpa mau peduli bahwa ada orang miskin di sekitarnya, maka kekayaan itu menjadi sia-sia. Kekayaan itu justru menjadikan dirinya tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan. Itulah sebabnya ketika Yesus telah memberikan gambaran tentang realita ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, Yesus kemudian memberikan sebuah pengajaran melalui gambaran. Ketika mereka telah meninggal, Lazarus meninggal, kemudian orang kaya pun juga meninggal dunia. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Lazarus ketika meninggal dia berada di pangkuan Abraham. Pangkuan berarti Lazarus merasakan ada ketenangan, ada kedamaian. Seperti orang yang dipangku begitu ya. Dia akan mengalami seperti anak kecil yang dipangku oleh ibunya, pasti dia akan mengalami ketenangan. Berbeda dengan orang kaya tadi. Orang kaya tadi mengalami penderitaan bahkan hanya untuk minum saja sudah tidak bisa lagi. Maka dia meminta Bapa kalau boleh Lazarus mencelupkan jarinya lalu kemudian mencelupkan ke dalam air dan kemudian supaya ini lidahnya. Namun Bapak Abraham mengingatkan orang kaya tadi. Bapak Abraham ingin mengatakan bahwa sudah tidak ada kesempatan lagi. Di dunia orang kaya sudah mendapatkan semuanya. Lazarus belum. Maka walaupun dia memohon, tetapi karena sudah tidak ada kesempatan lagi, dia tidak mendapatkan keselamatan. Itulah sebabnya ketika dia sudah tidak mendapatkan kesempatan lagi, dia meminta supaya Lazarus datang ke rumah orang tuanya untuk memberitahu tentang apa yang terjadi. Tetapi Bapak Abraham mengatakan sudah cukup, ada kesaksian Musa dan para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita pada saat ini, kita diajar supaya kita tidak mengejar harta kekayaan untuk memuaskan diri kita. Kalaupun dalam hidup kita mendapatkan harta, baiklah harta itu kita pakai untuk melakukan karya-karya baik kepada sesama kita. Ada banyak kesenjangan dalam kehidupan kita. Peduli kepada orang yang memerlukan. Itu harus terus kita kerjakan. Jangan hanya berpusat pada kehidupan diri kita. Karena ketika kita berpusat pada kehidupan diri kita, kita pasti akan dibutakan atau kita akan buta, tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Padahal Tuhan memanggil, mengutus kita untuk peduli kepada sesama kita yang membutuhkan. Realita kemiskinan masih banyak terjadi.
Apa yang bisa kerjakan? Mungkin kita mengatakan saya pun miskin. Tidak usah takut. Janda miskin pun berani melakukan, melampaui apa yang kita pikirkan. Karena ketika kita memberi, kita tidak akan pernah berkekurangan. Ketika kita peduli, kita tidak akan pernah berkekurangan dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan hidup peduli kepada sesama yang membutuhkan. Setelah kita melihat gambaran realitas sosial dan realita apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan kelak. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk belajar tentang kesaksian kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami terus peduli kepada sesama kami karena Tuhan pun mengutus kami untuk menyatakan itu sebagaimana Tuhan peduli kepada kami. Ya Tuhan, saat ini kami hendak menyerahkan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara dengan berbagai macam pergumulan yang ada. Kiranya Tuhan menopang kami untuk menghadapi situasi yang tidak mudah kami lewati, terlebih ketika kami harus menghadapi kebutuhan ekonomi yang cukup signifikan naik dan kadangkala membuat kami miris. Tetapi kami memiliki Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami dan pasti akan memelihara hidup kami. Ajarkan kami hanya berpaut kepadamu Tuhan, supaya kami tidak marah, tetapi kami melihat bagaimana Tuhan berkarya atas hidup kami. Saat ini kami juga berdoa untuk keberadaan gereja Tuhan. Tuhan memanggil kami supaya kami peduli kepada sesama kami. Jangan kami hanya melihat dan mengurusi hal-hal yang ada di dalam gereja kami, tetapi Tuhan juga memanggil kami untuk melihat keluar. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Mampukan kami untuk dapat melakukannya. Keberadaan Jemaat Philadelphia dengan berbagai macam pergumulan yang ada, kiranya Tuhan memberkatinya. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dalam tangan kasih-Mu kami serahkan mereka, Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Yuli, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, anak kami Mada. Tuhan menyapa mereka melalui kebaikan Tuhan dalam keluarga dan siapapun, supaya mereka memiliki semangat untuk melewati hari-hari yang tidak mudah bersama dengan Tuhan. Keluarga yang harus mendampingi Tuhan pun juga memberikan kesabaran kepada mereka. Terima kasih juga untuk kebaikan Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, kesehatan. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat beraktivitas. Pergumulan kami sebagai keluarga yang harus terus berjuang melewati hari-hari yang tidak mudah, kiranya Tuhan terus menopang kami. Anak-anak kami dalam studi mereka, Tuhan pun memampukan mereka agar mereka dapat melewati dan menjalaninya dengan penuh sukacita. Dengan demikian anak-anak kami dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga dalam pendidikan anak secara khusus, Tuhan pun juga memberkati mereka. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Wartini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan atas pergumulan Bu Wartini dan keluarga. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menguatkan, menopang, dan bahkan memberikan berkat melampaui dari apa yang kami pikirkan. Kami juga berdoa untuk Febri, Tuhan memberkati dalam kesehariannya yang sering kali harus menghadapi situasi yang sangat labil. Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus hadir dalam dirinya, supaya Tuhan sendiri yang mengendalikan, sehingga tidak sering marah kepada keluarga. Kami serahkan keluarga yang harus mendampingi, Tuhan pun juga memberkati dengan kesabaran dan kekuatan serta ketangguhan iman. Kami berdoa untuk berbagai macam pergumulan kami di dalam studi kami, anak-anak kami, dalam pekerjaan kami, dan juga dalam pergumulan yang lain. Melalui pergumulan yang ada, biarlah kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, karena melalui pergumulan tersebut kami senantiasa ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Inilah doa kami, kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat dan pertolongannya senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita mensyukuri berkat tersebut melalui persembahan kita yang didasarkan pada Mazmur 86 ayat yang ke-12 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 433 bait 1 dan kedua. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami untuk kami mempersembahkan persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini. Tuhan, di dalam ibadah ini kami haturkan persembahan kami, yang mana persembahan yang kami haturkan adalah berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah persembahan ini dan sucikanlah. Kiranya persembahan ini dapat bermanfaat bagi kami di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajarilah kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami, baik melalui tenaga, pikiran kami. Inilah persembahan kami apabila di dalam kami mempersembahkan pada Tuhan ada kekurangan kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada begitu banyak orang yang tersisih di tengah kehidupan kita dipanggil dan kita diutus kepada mereka untuk menyatakan kebaikan.
Melalui apapun yang bisa kita kerjakan, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan PKJ 182 bait 1 dan 3, Kutus Kau kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kutus Kau mengabdi bagiku. Kutus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu. Sebatang kara tanpa handai taulan, kutus Kau membagi kasih-Ku. Karena Bapa mengutusku, kutus Kau. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih